Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengatasi kesedihan karena merasa kehilangan. Kita mungkin pernah merasa kehilangan yang membuat sedih berkepanjangan. Mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, berakhirnya sebuah hubungan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ataupun kehilangan kesempatan yang berharga. Kadang tidak mudah melalui rasa sedih yang berkepanjangan. Ada campuran perasaan menyesal, kecewa, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, dan lain-lain. Semuanya tercampur aduk hingga sulit untuk merelakannya. Seorang penulis buku On Death and Dying yang bernama Elizabeth Kubler-Ross mengungkapkan 5 tahap seseorang yang sedang mengalami kedukaan. Tahap yang pertama adalah penyangkalan. Tahap pertama ini adalah reaksi yang amat normal. Penyangkalan sesungguhnya membantu untuk meminimalkan rasa sakit dari situasi kehilangan yang tengah dihadapi. Kita mungkin akan berpikir, saya tidak percaya ini terjadi pada saya. Ini tidak mungkin terjadi dan hanya mimpi. Setelah keluar dari tahapan penyangkalan, emosi-emosi yang selama ini terkubur akan muncul. Meski sulit, ini merupakan bagian dari perjalanan kedukaan yang akan dilalui oleh siapapun. Tahap yang kedua yaitu kemarahan. Adalah hal yang wajar jika orang merasa marah setelah diperhadapkan pada kehilangan. Kita berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru yang sedang mengalami kesedihan. Meluapkan itu semua dengan kemarahan mungkin terasa sebagai hal yang paling benar. Namun setelah kemarahan mereda, kita akan berpikir lebih rasional mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan merasakan emosi-emosi lain yang selama ini tersingkir oleh rasa marah. Tahap yang ketiga yaitu tawar-menawar. Kehilangan dan putus asa merupakan dua perasaan yang kerap berdampingan dalam stages of grief. Ketika berduka, kita bersedia melakukan apa saja untuk meredakan rasa sakit dan kembali mendapatkan kendali. Salah satunya dengan tawar-menawar. Pada tahap ini, kita akan memikirkan kalimat-kalimat pengandaian dalam pikiran kita. Contohnya, seandainya saja saya mencari pertolongan dokter lebih cepat, seandainya saja saya tidak terlalu sibuk, mungkin pasangan saya tidak akan pergi, dan sebagainya. Banyak orang juga melakukan tawar-menawar dengan Tuhan pada tahap ini agar mendapat kekuatan dari kedukaan dan rasa sakit. Tahap yang keempat yaitu depresi. Selama proses berduka, ada saatnya emosi kita mulai mereda dan kini harus benar-benar melihat realita. Pada tahap ini kita terpaksa menghadapi situasi sulit tersebut dan mengalami kesedihan serta kebingungan yang mendalam. Tahap yang kelima, penerimaan. Penerimaan ini bukan berarti kita sudah benar-benar bahagia. Pada tahap ini kita akhirnya telah menerima kenyataan yang ada. Kita masih merasa sedih, namun berusaha untuk hidup dengan situasi kini dan menemukan kestabilan hidup yang baru. Tidak semua orang yang tengah berduka mengalami stages of grief dalam urutan yang sama. Kadang bisa terulang pada fase-fase sebelumnya. Hal yang terpenting adalah mengungkapkan kesedihan kita dengan orang-orang terdekat atau kaum profesional, terutama ketika kita merasa sangat stres dan tidak berdaya. Jangan pendam duka terlalu lama, karena akan terus membiarkan hidup dalam kecewa. Jangan pendam duka terlalu lama, karena bisa membentuk delusi yang hanya angan-angan belaka. Biarkan duka terungkap, karena akan menyembuhkan hati yang terluka. Biarkan air mata membasahi lensa dan meneduhkan jiwa. Hadapi duka dan terima realita, agar mampu menata masa depan yang menanti di depan mata. Oke, sampai sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan ingat, selalu ada harapan.
stormy cloud, and you feel so lonely and down. Just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.